Hai semuanya, balik lagi sama gue Jehan Fadila. Sorry banget gue agak lama nggak upload karena ada satu dan lain hal, jadi gue belum bisa upload. Dan ini sebenarnya last video gue di Jogja waktu liburan kemarin. Langsung aja, ini adalah The Phoenix Hotel Yogyakarta. Bangunannya kelihatan klasik dan artsy banget sih sebenarnya. Nanti gue akan kasih lihat kalian isi dalamnya. Dan gue mau kasih tahu kenapa gue pilih nginep di sini untuk terakhir kali. Karena sebenarnya ini tuh deket banget dari pusat kota. Terlebih lagi nih deket banget sama Tugu Jogja ya. Belum lagi di sini itu ada ruang rahasia bersejarah. Jadi jangan di skip ya nontonnya. Oke, kita mulai dulu dari parkiran ya. Jadi ini adalah parkiran seperti kalian lihat pas gue masuk tadi. Di kanan kirinya ada tempat parkir dan itu cukup kira-kira untuk nggak nyampe 30 mobil sih kayaknya ya. Tapi di belakang nanti dia punya parkiran lagi, akan gue kasih lihat ya. Nah, ini adalah lobby untuk kita check in. Terus di sebelahnya ada lorong. Nah, gue tuh suka tuh nge-explore tempat-tempat kayak gini. Jadi tuh gue pengen ngeliat jejak sejarah Indonesia tuh di sini tuh kelihatan banget, sumpah keren, tapi terpelihara gitu. Suasananya tuh klasik bersejarah, tapi bukan yang angker gitu ya, jadi lebih kayak heritage hotel gitu. Nah, sambil nungguin suami gue check-in, gue akan kasih lihat di lorongnya ini, di pojok. Ini tuh ada restorannya buat kita sarapan besok. Di sini juga nyediain kayak barang-barang batik-batik khas Jogja gitu yang diperjualbelikan. Terus ada kayak snack-snacknya gitu, cemilan-cemilan khas Jogja yang bisa dibeli juga dari sini. Nah, lorongnya kan ada dua. Tadi tuh yang ada tempat sarapannya deket tempat breakfast. Nah, ini adalah lorong satu lagi. Ini cuma jalan gitu aja, kayak ada ruang tunggu juga di sebelah kanan. Nah, sebelah kiri itu tadi ada ruang meeting yang terhubung ke ruang rahasia bersejarah yang akan gue kasih lihat nanti ya. Sekarang kita lihat dulu ruang tunggunya. Kalian bisa lihat di sini tuh suasananya bener-bener suasana hotel heritage, sumpah. Jadi tuh di sini banyak peninggalan-peninggalan bersejarah ya. Kalian bisa lihat dari lemari-lemarinya. Terus di sini tuh ada koran juga dia dikacain gitu loh korannya, jadi tersimpan dengan baik. Itu tuh kayak ada masih campur-campur bahasa-bahasa zaman dulu, campur bahasa Belanda gitu loh. Dan pastinya kalian pengen tahu kan rate-nya berapa. Jadi tuh pada saat gue kesini itu rate-nya tuh di sekitar 1 jutaan, 1.200.000-an. Belum include breakfast karena waktu itu lagi musim liburan ya. Nah, gue itu karena gue adalah member grup hotel ini, jadi gue kayak punya free stay gitu loh, bukan voucher sih wujudnya, kayak gue punya free stay lah dari mereka gitu untuk nginep di hotel grupnya mereka di mana aja, tapi gue pilih untuk pakai di sini. Jadi tuh satu malamnya gue berbayar, satu malamnya gue gratis. Jadi hitungannya sebenarnya 2 malam gue tuh dapat 2 malam bayarnya cuma 1.200.000-an belum breakfast. Dan lagi-lagi kenapa gue nggak pilih pakai breakfast, karena gue punya voucher breakfast juga yang bisa dipakai di grup-grup hotelnya mereka ini. Jadi gue pakai aja gitu voucher breakfast gue. Jadi gue dapat 2 malam dengan harga 1.200.000-an. Breakfastnya 1 kali aja karena kan breakfast yang di hari kedua gue mau langsung cabut balik ke Jakarta ya. Nah, gimana? Udah berasa belum peninggalan bersejarahnya? Tenang, kalau belum puas, gue akan kasih lihat kalian lagi ruangan-ruangan lain dan tempat-tempat lain, spot-spot lain yang juga bersejarah. Jadi kita keluar dari ruang tunggu tadi, itu ada piano klasik, foto-foto klasik zaman dulu, sama ada barang-barang peninggalan sejarah lainnya. Nah, terus ini tuh ada kayak air mancur gitu loh, kayak ada fountain. Ini tuh desainnya sama sekali kayak bukan di Indonesia ya, kayak lagi di Eropa gitu ya, peninggalan zaman Belanda ya kan, maklum aja. Jadi tuh kalian bisa ngeteh cantik dan ngopi cantik di situ. Nah, ini adalah pohon pertama yang ditanam oleh presiden pertama kita, Bapak Soekarno. Kalian bayangin gak sih, ini presiden kita nanam pohon ini. Jadi kayak pohon ini pohon bersejarah banget. Dia adalah saksi kejadian-kejadian di masa itu sampai sekarang. Keren kan? Kurang apa coba? Terus kalian bisa lihat di sini kursi-kursinya tuh gede-gede banget ya.
tapi kayak banyak barang-barang yang nggak dikasih keterangan juga itu dari kapan adanya. Nah ini kita balik lagi, kita udah dikasih kayak welcome drink, jadi kalian bisa request welcome drinknya di ruang tunggu, bisa orange juice, bisa ice coffee, bisa cafe latte segala macam. Nah habis itu kita jalan lagi, ini adalah Vino Bar and Cafe, karena di sini juga banyak turis ya, pendatang turis, bukan turis lokal, turis dari luar negeri itu juga banyak di sini. Karena mereka kan suka, tahu kan mereka tuh suka budaya kita kan. Jadi di sini ya disediain bar and cafe juga. Nah, ini dia kita akan masuk ke ruang rahasia bersejarah yang gue bilang tadi. Jadi nggak semua orang tahu dan nggak semua orang bisa masuk ke sini seenaknya. Kalian harus izin dulu karena ruangan ini juga dikunci. Karena ruangan ini tuh terpelihara dengan baik. Jadi gue harus ngobrol dulu sama staffnya untuk dokumentasiin. Terus untuk ngeliat ke sini kita harus izin dulu. Nggak bisa sama staff sembarangan gitu loh. Jadi mas yang di sini pun izin sama atasannya dulu. Nah ini adalah ruang kerja pertama presiden kita. Nah, jadi ruangan ini benar-benar dipakai kerja langsung oleh Bapak Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno. Dan itu adalah foto-foto beliau dengan orang-orang penting di masa itu. Terus kalian bisa lihat gak sih ruangan ini? Ruangan ini tuh sebenarnya emang udah dari lama banget gak berubah, cuma kayak dicat-cat ulang aja. Nah, kenapa Bapak Presiden kita milih ruangan di sini? Karena dia bisa mantau gitu loh katanya sih. Jadi bisa ngeliat langsung ke Tugu Jogja. Sebenarnya dulu kan jalanannya masih kosong ya. Terus kalau sekarang itu udah ketutupan ini itulah, tapi tetap kelihatan tuh Tugu Jogjanya dari situ. Nah, kalian bisa lihat nggak sih di sini sebenarnya ada ruang rahasia. Jadi ada ruang di dalam ruang lagi. Kira-kira kelihatan nggak di sebelah mana? Nah, jadi di dinding-dindingnya itu, kayu-kayunya itu sebenarnya ada satu pintu rahasia dan bisa dibuka. Nah, seperti ini. Jadi ini itu kalau nggak salah digunain sama Bapak Presiden kita dulu untuk visi penyelamatan diri gitu. Di sini juga ada kayak tongkat Bung Karno, terus kayak ada kostum-kostum blusukannya tuh pada saat itu tuh beliau pakai apa, kayak gimana tuh di sini ada contohnya. Sampai sendalnya, celananya, kaosnya, sampai tas-tasnya juga ada. Ini tuh keren banget sumpah. Nah, jadi di sini kalian itu nggak cuma bisa sekedar nginep atau staycation aja atau jalan-jalan aja, tapi bisa menikmati peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di sini. Nah, ini adalah ruangan lagi ya, ruangan di dalam ruangan. Jadi untuk visi penyelamatan diri itu dia. Jadi kalau lagi merasa tidak aman bisa jadi tempat persembunyian juga di sini. Nah, itu dia ruangan bersejarah yang gue expose ke kalian. Nah, sekarang kita akan menuju ke kamar gue. Jadi kan tadi gue bilang ya tempat parkiran ada 2. Jadi ini tuh sebenarnya lewat dalam. Itu adalah pohon pertama yang ditanam Bapak Soekarno. Terus kita lanjut jalan ke belakang, belok kiri. Terus kita belok kanan, kita akan menemukan lorong lagi. Nah, ini adalah lorong menuju kamar-kamar hotel. Nah, dari lorong ini ya kita bisa jalan terus dan menemukan lahan parkir lagi di sebelah kirinya. Jadi ini kayak ada 2 bangunan berbeda gitu sih menurut gue ya. Ini menurut penglihatan gue aja sih, gue nggak nanya sama masnya. Ini kayaknya yang sebelah kanan ini ya iyalah lebih modern gitu daripada bangunan yang di depan tadi yang ada ruangan Bapak Soekarno. Jadi kayaknya ini lebih baru gitu bangunannya. Nah, jadi seperti yang gue bilang sebelumnya, ini tuh kayak ada benda-benda guci-guci gede-gede, lemari, pintu. Itu tuh kayak gue nggak tahu ada sejak tahun berapa, tapi kayak ada nilai sejarahnya ya. Soalnya nggak dikasih keterangan juga sih di situ. Atau baru atau lamanya belum ketahuan. Nah, terus di sini ada lorong lagi. Jadi ini sebenarnya menuju ke kamar-kamar ya. Dan itu tuh ada taman. Ada yang ngurusin tamannya juga. Jadi menurut gue suasana itu lebih kayak rumah gitu loh, homey. Nah, ini ada lift juga sih untuk menuju ke lantai 3. Jadi kayak ada 2-3 lantai lagi ke atas. Tapi karena kamar gue di lantai 1, jadi gue nggak perlu pakai lift atau tangga itu. Nah, di sini ada ruang meeting lagi. Sebenarnya lagi dipakai, ada acara di situ. Ada yang lagi meeting kantor, kayaknya lagi di reservasi. Terus di hotel ini juga menyediakan kolam berenang. Jadi kalian bisa berenang di sini kalau kalian mau. Bentuknya tuh kan lihat kayak
rumah sultan gitu aja, sebenarnya lebih homey gitu. Kayak kalian jadi cucu orang kaya gitu ya, cucu sultan ya gini deh kayaknya rumahnya gitu. Ke rumah nenek gitu, nenek kalian sultan, terus ya udah kayak gini kayaknya rumahnya gitu. Suasananya, terus kayak ada burung-burung, taman itu tuh lagi dibersihkan, lagi dirawat gitu sama yang merawat burung-burung dan taman-tamannya. Nah, ini adalah kamar gue. Kita mau kamar gue. Jadi kamar kita ada di pojok banget, kamar 155. Tipe kamar yang gue pilih di sini adalah deluxe one king bed with garden view. Jadi kayak ada terasnya juga sama taman-taman gitu. Nah, tips buat kalian kalau mau nginep di sini, gue saranin kalian pilih yang di lantai 1 aja. Atau kalau mau di lantai yang lebih dari lantai 1, mendingan pilih yang pool view. Kalau enggak, kalian tuh bisa jadi berhadapan dengan rumah-rumah di sekitar kalian. Jadi privasinya agak kurang gitu loh. Oke, begitu kita masuk, sebelah kiri kita ada toilet, wardrobe, dan ini ada kayak minibarnya. Wardrobe-nya tuh kayak gini doang ya, kayak bukan lemari tertutup gitu, dia bolong-bolong, terus ada hangernya. Terus ada safety box segala macam di situ, tapi nggak ada iron boardnya. Terus di sini untuk minibarnya kita disediain aneka kopi dan teh, terus ada kayak wedang jahe gitu-gitu, minuman-minuman tradisional gitu. Terus tuh kayak cangkir-cangkirnya sama teko-tekoannya tuh gambar burung, bentuk burung ya. Nah di sini juga ada mini fridge tapi kosong, nggak ada apa-apanya. Terus, nah ini adalah toilet nih. Jadi toiletnya nggak ada bathtub, cuma ada rain shower aja. Dan di sini yang gue cukup sayangkan adalah untuk drainasenya ya. Ini tuh kayak airnya genang gitu loh di sini waktu gue kesana pas gue lagi mandi. Jadi kayak ya lumayan becek di kaki ya gitu. Terus kayak gue kan di sini 2 hari ya. Itu kayak sampo sama sabun-sabun itu mini-mini banget, dan kalau nggak diminta walaupun dia udah berberes gitu pas kita keluar untuk esok harinya, biasanya kan diberesin tuh, itu tuh nggak diisi lagi atau nggak dikasih yang baru gitu, kecuali kita minta dulu. Karena gue waktu itu inget banget gue nelpon dulu untuk minta lagi. Nah di sini ada toilet duduk ya, sama handuk-handuk di balik pintu. Jadi kayak kita masuk bathroomnya, sebelah kanan ada tempat buat shower, sebelah kiri ada toiletnya, terus di tengah-tengah ini buat wastafel, sikat gigi segala macem. Nah terus kalian lihat nggak sih di patung ini ada tulisan Open Me. Ini tuh isinya apa? Ini isinya adalah toiletteriesnya gitu. Jadi kayak ada sikat gigi segala macam tuh ada di sini ya. Ada 2, satu di patung yang cewek sama patung yang cowok. Ini ada 2 gitu. Jadi jangan kira kalian nggak dikasih toiletteries ya di sini. Nyari itu pakai, bukan pakai, isi sendiri. Oke, lanjut ke bagian kamarnya. Jadi luas kamar ini seluruhnya ada sekitar 37 meter persegi. Nah ini adalah ornamen-ornamen yang ada di dinding-dinding kamar. Ini kayak ada ini ya, canting ya buat membatik ya. Kan udah gue bilang, jadi hotelnya tuh nyeni banget ya. Nah ini kamarnya, untuk pencahayaannya di siang hari seperti ini. Dan untuk malam hari menurut gue ini cukup, gue pribadi ya, cukup creepy. Ya jadi di luarnya tuh oke, tapi untuk di kamarnya gue merasa creepy karena pencahayaannya kurang. Gue kurang suka sih hotel yang agak gelap, terus lampunya kuning-kuning begini. Gue gak tahu akan segelap itu di malam hari ya, tapi untuk siang oke lah ya. Ini ada meja kerja, meja serbaguna, bisa buat kerja juga, bisa buat makan. Mungkin kalau kalian beli makanan dari luar, ada TV, ada sofa. Terus di sini ada logonya ya, itu logo Phoenix, kayaknya itu burung Phoenix deh. Makanya tadi ada cangkir-cangkir sama teko-tekonya juga gambarnya bentuknya burung Phoenix. Nah ini adalah teras di luar di lantai 1. Makanya gue bilang kenapa kalau pilih lantai 1 aja, biar nggak ada view ke tempat lain. Soalnya kalau di lantai 2 nggak ada pool, itu kalian akan berhadapan dengan bangunan lain dan privasi kalian jadi berkurang. Oke, sekarang kita mau cek fasilitas lain selain kolam renang. Jadi di lurusan kolam ini tuh ada pintu ya di tengah-tengah, lihat kan? Itu adalah pintu menuju gym. Jadi fasilitas lain di hotel ini ada gymnya juga. Ya, ini seperti yang gue bilang, ada gymnya dan kita masuk dari pintu ini. Tulisannya sih spa ya, tapi begitu kalian belok kanan ini tuh ada gymnya.
Seperti yang sering gue bilang di video-video gue itu kalau nginep, suami gue pasti nyari hotel yang ada fasilitas buat nge-gym ya. Kalau anak gue pasti nyari yang ada kolam renang. Jadi gue kalau pergi pasti nyari hotel dengan fasilitas yang ada kolam renang dan gymnya. Nah ini ruangan gymnya cukup lengkap sih alat-alatnya. Oke lah ya untuk rate harga segitu. Nah, di sini kalian disediain juga air mineral dari galon gitu. Terus ada gelas bersihnya juga. Jadi kalian tinggal bawa handuk kecil aja sih sama pakai sepatu kalau mau nge-gym di sini. Suasananya juga kayak gym, bukan gym di hotel ya, tapi kayak tuh kan kalian mau di komplek rumah kalian ada tempat buat nge-gym gitu, ada sport center di komplek-komplek tuh lebih kayak gitu sih suasananya menurut gue. Konsepnya homey lah gitu. Oke, ini udah malam dan ini adalah view dari tempat parkir yang kedua yang di bangunan baru yang di belakang dekat kolam berenang. Dan ini adalah view kayak lobbynya, lobby kedua dari tempat parkir yang di belakang ya, yang dekat pool. Nah ini suasana malamnya, suasana poolnya seperti ini, syahdu, tenang, dan emang homey. Gue gak bisa bilang apa-apa lagi, ini tuh suasananya homey banget. Oke, gue mau keluar dulu dan balik lagi besok pagi pas sarapan. Oke, morning, selamat pagi. Jadi tuh sekarang udah waktunya untuk sarapan. Dan karena ini merupakan hotel bintang 5 kalau nggak salah, 4 apa 5 ya gue liat di aplikasi. Pokoknya hotel bintang 4,5, 5 gitu deh. Jadi sarapannya lumayan lengkap ya, bisa dilihat dari ini menu lokal. Jadi local foodnya ada gudeg dan kawan-kawan, nasi. Terus ini tetap ada sereal, ada susu, ada jajamuan juga di sini. Ada infused water, ada jus juga di sini. Terus di sini juga ada salad bar dengan berbagai dressing, ada buah-buahan juga. Terus di sini tidak lupa ada gorengan, tempe, tahu goreng, ada martabak, terus ada roti-rotian, ada aneka selai gitu juga di sini. Terus di sini pun ada jajamuan, rempah-rempah, ada ini ada bread corner lagi. Terus ada pancake, ada dessert, ada bun, segala macam ya, roti-rotian lah pokoknya. Ada waffle juga tadi, ada muffin. Terus itu ada cookies, lucu deh. Itu ada aneka cookies yang kalian bisa coba. Nah, di sini adalah main course kayak makanan beratnya gitu. Kalau di kondangan nih kayak nasi-nasiannya. Ada mie juga, ada nasi, itu ada ikan goreng, terus ada spaghetti, ada kentang, terus ada ini kalau nggak salah ayam asam manis. Terus di sini ada manisan juga ya, ada manisan buah itu salak kalau nggak salah sama mangga. Nah, ini ada egg stationnya. Tapi karena di Indonesia seperti biasa dilengkapi dengan saus sambal dan saus tomat di extensionnya. Terus di sini tuh hiasannya di dindingnya dilengkapi dengan ornamen-ornamen piring-piring klasik gitu. Nah ini ada sejenis puding ya kalau nggak salah sama salad buah gitu di dalam gelas-gelas. Disediakan juga buah-buah potong segar kayak tropical fruits, dan penggemar berat tropical fruits di sini adalah bule-bule yaitu di sekitar gue tadi. Nah udah selesai milih-milih menu, terus di sini adalah tempat duduk gue ya. Gue pilih duduk di sebelah kolam ikan, padahal gue kayak agak kurang bukan kurang bersahabat, gue pribadi agak ngeri ya kalau sama ikan, ngeri lompat gitu ya. Tapi anak gue maunya duduk situ, ya udahlah kita pilih di pinggir kolam biar sambil menikmati suasana, ada bunyi-bunyi air juga gitu. Itu ada kopi sama teh juga di samping cookies yang tadi gue bilang. Terus tetap ada traditional food lainnya seperti bubur ayam dengan aneka topping, lengkap dengan kecap-kecapan, sambal, cabai, dan daun bawang, seledri gitu-gitu ya. Sini lengkap banget toppingnya, tinggal kalian pilih. Terus ini ada soto juga, soto ayam. Jadi toppingnya tuh digabung, mirip-mirip sama toppingnya bubur, tinggal kalian pilih. Terus di sini juga pastinya disediakan kerupuk ya. Di Indonesia nggak mungkin nggak ada kerupuk di tiap hotel. Terakhir ada tambahan beberapa pilihan sambal, kecap, dan saus. Oke, sampai di sini dulu ya videonya. Dan ini adalah video Jogja series terakhir kali ini gue di Jogja. Semoga bermanfaat buat kalian yang lagi pengen liburan ke daerah Jogja. Semoga ini jadi referensi. Dan thank you banget buat kalian yang udah nonton tanpa di skip-skip. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye!